Untuk mengubah hidup dan mencapai keinginan kita, memanfaatkan kekuatan bawah sadar datang sebagai suatu pencerahan yang mendalam. Memahami visi kita dan pengaruh yang diberikan pada realitas kita adalah elemen kunci dari pendekatan ini. Sebagian besar pemahaman kita berasal dari kebijaksanaan yang dibagikan oleh Joseph Murphy dalam bukunya, Kekuatan Pikiran Bawah Sadar Anda. Murphy membahas bagaimana asumsi sadar kita terkait dengan penerimaan pikiran bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar menerima apapun yang kita yakini secara tulus, kemudian menyiapkan panggung untuk memanifestasikannya. Saat kita hidup, wawasan penting ini berfungsi sebagai dasar atas proses membuka kekuatan bawah sadar. Ketika sebuah visi diakui secara sadar dan teguh sebagai kebenaran mutlak, visi tersebut mengambil peran transformatif, mengarahkan jalannya kepada peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita. Sinergi antara niat sadar dan penerimaan bawah sadar menjadi kekuatan penggerak, yang mendorong kita menuju realitas yang diinginkan. Saat kita mengamati mekanisme dari proses ini, menjadi jelas bahwa pikiran bawah sadar kita bertindak sebagai katalisator untuk menyelaraskan kita dengan individu dan keadaan yang selaras dengan apa yang kita ingin capai. Kita diatur dalam harmonis oleh keyakinan batin kita, yang memiliki dampak mendalam pada interaksi dan keputusan kita. Menanamkan sudut pandang sebagai pengamat menjadi praktik yang penting saat kita berupaya menuju pencapaian aspirasi kita. Kunci untuk praktik ini adalah menyadari lanskap emosional kita, pola pikir kita, dan kecenderungan perilaku kita sehubungan dengan realitas yang kita bayangkan. Untuk mencegah munculnya kembali sisa-sisa pemrograman bawah sadar yang lama dari pengalaman masa lalu, menghindari reaksi langsung sangatlah penting dalam proses pemurnian ini. Sikap pengamat membuka jalan bagi pengujudan otomatis dari visi kita tanpa hambatan. Seperti yang diungkapkan oleh Joseph Murphy, apapun yang diasumsikan dan diyakini oleh pikiran sadar Anda sebagai kebenaran, pikiran bawah sadar Anda akan menerimanya dan mewujudkannya. Melalui pelepasan keyakinan lama, kita mampu melepaskan potensi terpendam yang ada dalam diri kita. Ketika kita beralih dari penerimaan pasif menjadi pengamatan aktif, akan terjadi perubahan yang mendalam. Dengan menerapkan transisi ini, kita mampu mengarahkan hidup kita dengan lancar, membimbing keputusan dan tindakan kita sesuai dengan visi bawah sadar yang kita idamkan. Ajaran-ajaran ini memberikan kita kebijaksanaan untuk menjelajahi wilayah-wilayah yang belum terjamah dari lanskap batin kita, memanfaatkan kekuatan bawah sadar kita untuk menciptakan kehidupan yang kita inginkan. Membuka potensi terpendam dari kekuatan bawah sadar kita memerlukan pendekatan dalam beberapa aspek yang memadukan seni pengamatan, pemberdayaan hubungan, dan penegasan dari niat sadar. Inti dari pendekatan ini terletak pada prinsip kuat dari sudut pandang pengamat, yang mendorong kesadaran diri dan transformasi sadar. Jika Anda berusaha untuk mewujudkan hubungan yang ideal, Anda perlu memupuk tidak hanya pada menetapkan niat, tetapi juga perlu menjadi sangat peka terhadap respons emosional saat dihadapkan dengan rangsangan eksternal. Kita menjadi peka terhadap aliran emosional yang muncul, dan sikap waspada kita sangat penting untuk mengarahkan reaksi kita menjauh dari kembali ke pola pemrograman lama. Dalam praktiknya, peran pengamat mirip dengan penjaga yang waspada, memantau resonansi emosional kita, pikiran, dan perilaku kita. Melalui pengamat, kita dapat menjelajahi ranah yang rumit dari hubungan tanpa bereaksi berdasarkan pada keyakinan lama, membimbing kita menjauh dari reaksi yang bersifat reaktif. Dengan mengamati lanskap internal kita tanpa penilaian, kita dapat membebaskan diri kita dari pemrograman masa lalu, dan memastikan bahwa interaksi kita tetap tidak tercemar oleh kebiasaan yang lama. Anda adalah seorang di antara banyak orang. Dengarkanlah kebijaksanaan yang terkandung dalam kata-kata. Dengarkanlah kata-kata yang akan mengisi dirimu dengan dasar kehidupan. Dengarkanlah kata-kata yang akan mengusir kegelapan. Dengarkanlah kata-kata yang akan mengusir malam. Tidak ada misteri bagi orang yang telah membuka pintu. Ketika Anda telah memasuki bentuk eksistensi cahaya, milikilah cahaya itu, karena cahaya itu abadi.
Kebenaran mendalam ini selaras dengan sinergi yang sempurna antara sudut pandang pengamat dan penguasaan hubungan. Sama seperti nyala cahaya dalam batin, itu akan menimbulkan tanggapan timbal balik pada keadaan eksternal. Ini adalah tarian energi, cahaya yang kita pancarkan di dalam diri kita secara internal bergetar dalam dinamika yang kita temui secara eksternal, mengungkapkan keajaiban yang saling terhubung dari eksistensi. Saat kita menjelajahi labirin hubungan, kita memahami koneksi simbiosis antara lanskap batin kita dengan perkembangan eksternal. Jalinan hubungan yang rumit dijalin bersama oleh sudut pandang pengamat, niat yang disengaja, dan kebijaksanaan yang diucapkan oleh para mentor seperti Joseph Murphy. Kita diberdayakan oleh sinergi ini untuk berinteraksi dengan otentik, menyelaraskan interaksi kita dengan keselarasan dari realitas yang kita bayangkan. Ada juga pengakuan bahwa pikiran bukanlah satu-satunya titik fokus dari tarian yang rumit ini. Sebaliknya, kita harus menyadari bahwa muatan emosional dari respons dan reaksi kita memainkan peran penting dalam membentuk kontur kehidupan kita. Wawasan ini menggarisbawahi potensi besar dalam respons dan reaksi kita. Ini bukan tentang menekan pikiran, tetapi tentang memilih keyakinan yang kita pilih untuk dianut secara emosional. Ketika jaringan hubungan kita terungkap, kita dipandu oleh pemahaman ini, mendorong kita untuk menjalin benang dari niat sadar dan sudut pandang pengamat. Kita berkembang dalam hubungan ini karena kita mengarungi hubungan kita secara otentik, arahnya ditentukan oleh keselarasan energi kita. Interaksi antara pengamatan dan transformasi membentuk inti dari membuka kekuatan bawah sadar kita, dan membentuk realitas kita sesuai dengan aspirasi kita. Menjaga keseimbangan kesadaran diri, tidak bereaksi, dan niat sadar sangatlah penting untuk tarian yang rumit ini. Bayangkanlah sebuah skenario di mana seseorang mendapati dirinya dalam situasi yang memicu gema dari keterbatasan masa lalu. Pada titik ini, kekuatan pengamat masuk ke dalam situasi ini. Kemampuan ini memungkinkan kita untuk mundur, dan mengamati respons emosional kita tanpa keterlibatan langsung. Tindakan sederhana ini akan memberikan hasil yang besar, dan membebaskan kita dari belenggu pemrograman masa lalu. Sikap pengamat berfungsi sebagai penjaga, menjaga munculnya keyakinan lama yang dapat secara tidak sengaja membentuk tindakan kita. Proses ini mencakup perubahan yang penting, transformasi yang terjadi secara nyata. Ketika seseorang menolak untuk mengidentifikasi kembali dengan pemrograman lama, pikiran mengalami proses pemurnian. Selain mengubah lanskap internal seseorang, pola-pola lama juga mengubah pengalaman eksternal mereka. Perubahan dalam lanskap batin seseorang tercermin pada dunia luar, sehingga menciptakan efek riak. Dalam proses transformasi, pengamatan dan tidak bereaksi menjadi jelas. Dengan keluar dari kecenderungan untuk langsung bereaksi, seseorang akan mengalami transformasi diri yang mendalam. Reaksi yang dulu pernah menentukan tindakan kita, telah digantikan oleh keadaan otonomi, di mana niat sadar dan pikiran bawah sadar terintegrasi secara harmonis. Pada intinya, proses ini menimbulkan pergeseran persepsi yang mendalam. Sikap pengamat menandai ambang batas di mana individu melampaui batasan keyakinan mereka, dan memasuki ranah di luar batasan. Menyadari bahwa keyakinan tidak menentukan diri kita, tetapi kita melampaui mereka memberi kita kekuatan. Kesadaran ini berfungsi sebagai batu loncatan yang kuat, mendorong kita ke dalam ranah di mana transformasi tidak hanya mungkin terjadi, tetapi juga tak terhindarkan. Aspek kunci untuk membuka kekuatan bawah sadar adalah pertemuan dari dua konsep yang mendalam, yaitu kembali ke pusat ketuhanan dan menerima mushin, yang juga dikenal sebagai pikiran tanpa pikiran. Kembali secara sadar ke pusat ketuhanan ini sejalan dengan inti mushin yang dijelaskan dalam filsafat Zen. Ini mencerminkan sebuah keadaan di mana pikiran dibebaskan dari keterikatan pada pikiran atau keyakinan tertentu. Dalam keadaan ini, seseorang terlibat dalam aktivitas tanpa terbebani oleh belenggu pengkondisian masa lalu. Pembebasan ini meluas ke berbagai aktivitas, mulai dari seni bela diri, berbicara di depan umum, atau ekspresi seni.
Dengan merangkul konsep-konsep ini, kita dapat memanfaatkan potensi terpendam kita dan menciptakan realitas yang sesuai dengan visi kita. Konsep pusat ketuhanan, seperti yang dijelaskan oleh James Allen dalam Kehidupan Ilahi, mengajak kita untuk menemukan tempat suci dalam diri kita sendiri. Seperti yang pernah dikatakan olehnya, di dalam diri kita sendiri, pembebasan harus dicari, karena setiap orang membuat penjaranya sendiri. Dengan pikiran dan keinginan, kita membangun keterbatasannya. Inti suci ini berfungsi sebagai benteng kekuatan, sebagai wadah ketenangan yang tak tergoyahkan di tengah gangguan kehidupan. Kembali ke pusat ketuhanan ini memungkinkan kita untuk keluar dari gejolak gangguan eksternal yang terus-menerus, memungkinkan kita untuk bertindak dengan jelas dan dengan niat yang sadar. Fokus beralih ke muatan emosional yang menyertai pikiran, dan bukan pada pikiran itu sendiri. Pergeseran ini mencerminkan esensi Mushin, di mana pikiran kehilangan kekuatannya saat dilepaskan dari keterikatan emosional. Individu menjadi saluran untuk tindakan otentik, tanpa terhalang oleh batasan keyakinan yang diprogramkan. Pengamatan dan transformasi mungkin merupakan contoh terbaik dari bagaimana konsep-konsep ini digabungkan. Ketika kita berperan sebagai pengamat, pengungkapan Mushin menjadi nyata. Seperti yang diungkapkan oleh radar internal pikiran bawah sadar, momen sebelum seseorang mengidentifikasi kembali dengan sebuah keyakinan adalah sama dengan keadaan Mushin dalam Zen. Menyadari esensi kita melebihi keyakinan, dan memungkinkan kita untuk bertindak dengan kuasa penuh dalam membentuk kehidupan kita. Kesadaran ini menemukan resonansi dalam gagasan bahwa reaksi kita, baik melalui kemarahan atau kegembiraan, adalah manifestasi dari energi bawah sadar kita. Respons kita adalah saluran untuk energi yang dapat dimanfaatkan menuju tujuan yang diinginkan. Interaksi antara keadaan batin kita dan pengungkapan eksternal menggarisbawahi keterhubungan pengalaman kita. Perjalanan menuju membuka kekuatan bawah sadar pada akhirnya tergantung pada sinergi dari konsep-konsep seperti pusat ketuhanan dan Mushin. Prinsip-prinsip ini mengundang kita untuk keluar dari batasan keyakinan yang terkondisikan, memungkinkan niat sadar dan pikiran bawah sadar untuk bekerja secara bersamaan. Dalam menempuh jalur ini, kita melepaskan potensi batin kita, dan memanfaatkan kekuatan tak terbatas dari pikiran kita untuk membentuk realitas kita, dengan cara yang sesuai dengan visi yang kita pegang. Sekian untuk video kali ini, semoga Anda bisa mewujudkan semua impian Anda dengan mudah dan ajaib. Terima kasih sudah menonton.